Kalau Menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. 1 tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk 1 tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manajer, ya kan? Aku yang manajer. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau Menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter, saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini
tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif? Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu. Dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, waktu COVID, kita mau import, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati.